I feel it in my veins, masking all this pain. Been searching high and low with nowhere else to go. Manchester United hampir saja kalah saat menjamu Leeds di laga tunda Premier League. Dalam laga tersebut, Setan Merah benar-benar sempat dibuat kerepotan dengan serangan balik cepat yang dilakukan Leeds. Bahkan mereka sempat unggul 2-0 sebelum akhirnya bisa disamakan menjadi 2-2. Nah, dalam laga kali ini Ten Hag memang dituntut untuk memutar otaknya lebih keras karena ia kehilangan banyak sekali pemain penting. Selain Casemiro yang terkena kartu merah, ada juga nama-nama lain macam Anthony Martial, Donny van de Beek, Christian Eriksen, Scott McTominay, dan Anthony yang harus menepi lantaran cedera. Atas dasar itulah Ten Hag dengan segala kemampuan yang ia miliki coba untuk melakukan beberapa eksperimen dengan pemain yang ada. Meski hasilnya belum maksimal, akan tetapi bisa dibilang apa yang dilakukan pelatih asal Belanda itu cukup positif, sekaligus membuktikan kalau ia memang pelatih yang kaya akan taktik. Lantas eksperimen apa yang dilakukan Ten Hag di laga melawan Leeds kali ini? Simak ulasannya. Memainkan Sabitzer jadi playmaker. United bisa dibilang tepat untuk mendatangkan Marcel Sabitzer guna menggantikan peran Eriksen. Pasalnya, kendati baru melakoni 2 laga dan pertama kali jadi starter, pemain yang dipinjam dari Bayern Munchen itu mampu memainkan peran yang diinginkan Ten Hag dengan cukup baik. Ya, di laga kali ini Sabitzer diminta Ten Hag untuk menjadi deep playing playmaker, di mana ia harus bisa menjadi penghubung antar lini. Nah, meski awalnya cukup kesulitan, akan tetapi sepanjang 82 menit keberadaannya di atas lapangan, Sabitzer mampu membuat 3 umpan kunci, 1 crossing sukses, 2 long ball akurat, 1 shot on target, serta meng-create 1 big change. Selain itu, akurasi passingnya juga tercatat menyentuh rata-rata 83%. Tentu saja ini merupakan catatan yang terbilang apik bagi pemain yang baru saja bergabung di pertengahan musim. Again, in position. An hour played. Lindelof jadi gelandang. Masuk di menit 82 menggantikan Marcel Sabitzer, Victor Lindelof diplot oleh Ten Hag bermain di luar posisi aslinya sebagai back, di mana pemain asal Swedia itu memainkan peran sebagai gelandang. Meski hanya sebentar, akan tetapi eksperimen Ten Hag ini setidaknya cukup berhasil untuk bisa mengantisipasi serangan balik Leeds. Sebab ketika itu United benar-benar tengah fokus untuk total menyerang agar bisa mencetak gol ketiga yang sayangnya belum bisa diraih. Varane jadi striker. Nah, selain Maguire yang pernah dicoba jadi penyerang, Raphael Varane pun pada akhirnya juga dicoba Ten Hag untuk lebih maju ke depan guna membantu penyerangan. Hasilnya cukup positif, di mana pemain asal Prancis itu mampu membuat 1 ancaman berbahaya lewat sundulan kepala yang sayangnya masih bisa ditepis oleh kiper Leeds, Ilan Meslier. Memainkan Pellistri. Keputusan berani Erik ten Hag untuk memainkan Pellistri di saat tertinggal 2-0 adalah tepat. Pasalnya, Pellistri mampu memberikan perbedaan lewat kecepatan yang ia miliki. Bahkan gol pertama MU yang dicetak Rashford tak lepas dari kontribusinya, di mana ia yang dengan ngotot berduel dengan pemain Leeds mampu memenangkan perebutan bola, sebelum akhirnya memberikan kepada Delap untuk diteruskan menjadi crossing akurat bagi Rashford. Bruno jadi winger. Mungkin peran ini sudah beberapa kali dimainkan Bruno, terutama di bawah kepelatihan Ten Hag. Ya, kita semua tahu kalau sistem Ten Hag ini bukan sistem yang bertumpu pada satu playmaker. Oleh karena itu, pemain seperti Bruno lebih sering ditugaskan untuk masuk lewat sayap, meski di atas kertas posisinya di belakang penyerang. Nah, di laga kali ini di luar blunder yang ia lakukan, Bruno sejatinya bermain cukup apik, terutama saat mampu melepas 2 umpan kunci yang sayangnya gagal dimanfaatkan oleh Garnacho.
me to a higher place, to a higher place, take me to a higher place. Rashford jadi pemain nomor 9. Erik ten Hag memang salah satu pelatih yang mengerti apa yang dirasakan pemainnya saat mengalami deadlock di atas lapangan. Ya, Rashford yang nyaris dikunci pergerakannya saat bermain di sayap coba dirubah untuk lebih maju jadi penyerang tengah. Dan hasilnya pun cukup oke. Tatkala jumping header mematikan, berhasil pemain asal Inggris itu lakukan dan mengubah skor jadi 2-1, sekaligus membuat mental pemain setan merah seketika langsung naik. Sancho is back. Pelan-pelan setelah menjalani pengasingan, Sancho akhirnya bisa kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Ya, dimasukkan sebagai pemain yang diharapkan membawa perubahan, winger lincah yang satu ini pada akhirnya mampu membuktikan kepada Ten Hag dan semua fans United kalau ia kini sudah baik-baik saja. Terbukti satu gol krusialnya mampu menghindarkan United dari kekalahan. Meski akhirnya gagal menang, namun sekali lagi apa yang dilakukan Ten Hag ini seolah jadi bukti bahwa ia selain bisa mengangkat mental MU jadi nggak cemen lagi, ia juga terbukti jago dalam melakukan eksperimen taktik. Meski terkadang hasilnya belum sesuai apa yang diharapkan, tapi minimal ini menunjukkan kalau Erik ten Hag memang sosok yang pas menangani MU saat ini.